Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah sekian lama kita tidak mengikuti kebaktian doa di gedung gereja. Sudah sekian lama kita mengikuti kebaktian doa secara online. Apakah kerinduan kita masih terus sama? Kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan untuk menaikkan doa-doa kita, kerinduan untuk terus menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh, sejenak kita berdoa. Amin. Mazmur 100 berkata demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita.
Kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur untuk pertumbuhan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk usaha pekerjaan kita. Dan mari kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah banyak kesulitan yang kita hadapi, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tak henti mengucap syukur kepadamu untuk segala perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak kesulitan yang harus kami hadapi, kami tetap merasakan begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih untuk keluarga kami dalam kondisi apapun hari ini, Tuhan tetap pelihara kami. Kami bersyukur bersama seluruh jemaat-Mu, bersyukur untuk usaha pekerjaan, bersyukur untuk setiap relasi yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kami sebagai jemaat GKI Keburan Baru yang Tuhan terus pelihara sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja kami. Terima kasih untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan doa malam. Tuhan Engkau berkati setiap kami, curahkan berkat-Mu bagi kami. Kami mau menaikkan doa-doa kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, karena mujizat Tuhan nyata bagi kami. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Sekali lagi kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita doakan untuk ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Walaupun masih dilakukan secara online, tapi mari kita berdoa. Biarlah setiap jemaat yang beribadah dari rumah tetap merasakan curahan kuasa Tuhan, tetap merasakan kasih Tuhan melalui ibadah online yang dilakukan. Mari kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang melayani di setiap hari Minggunya. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk mimbar GKI Keburan Baru, supaya mimbar ini dipakai untuk pemberitaan akan firman Tuhan, pemberitaan akan kebenaran dari Tuhan, dan boleh menguatkan, meneguhkan, membangun jemaat. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah online yang masih dilakukan sampai saat ini di gereja kami. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui ibadah ini, walaupun jemaat masih beribadah di rumah mereka masing-masing setiap hari Minggunya, kami berdoa biar setiap jemaat-Mu tetap merasakan
kuasa Tuhan, tetap merasakan anugerah Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi setiap mereka. Kami berdoa biarlah setiap rumah-rumah jemaat menjadi rumah ibadah di mana mereka boleh menyembah Tuhan, di mana setiap jemaatmu boleh menikmati kehadiran Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa supaya setiap hari minggunya rumah jemaat boleh dipenuhi dengan curahan anugerah dan kasih Tuhan, dan mereka walaupun tidak beribadah di gereja tetap menikmati akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang setiap hari Minggu melayani di gereja. Tuhan, Engkau berkati mereka, jaga dan pelihara, jauhkan dari paparan COVID ya Tuhan, dan biarlah kami tetap sehat untuk melayani Tuhan di dalam kebaktian hari Minggu walaupun secara online. Kami berdoa untuk mimbar GKI Kebayoran Baru dipakai hanya untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman yang disampaikan adalah sungguh-sungguh firman yang berasal daripada Engkau dan memuliakan nama-Mu, membangun, menguatkan kehidupan rohani jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita doakan untuk panti asuhan Kasih Bapa di bawah naungan GKI Kebayoran Baru. Kita doakan untuk 8 anak yang Tuhan percayakan supaya mereka boleh bertumbuh secara rohani, secara fisik dan mental yang baik. Kita doakan setiap pengasuh, kita doakan seluruh pengurus, kita doakan setiap mereka yang terus mendukung dan mendoakan panti asuhan Kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, malam ini satu hati kami mau berdoa untuk panti asuhan Kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk ke-8 anak yang Tuhan titipkan untuk dididik di dalam kasih Bapa, di dalam kasih Tuhan di panti asuhan ini. Kami berdoa berkati pertumbuhan kerohanian, fisik dan mental mereka Tuhan, supaya bertumbuh dengan baik. Mereka yang sekolah dari rumah, kiranya Tuhan juga memberikan semangat bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengasuh setiap mereka yang ada di panti. Kami berdoa untuk para pengurus, Tuhan berkati juga mereka di dalam memikirkan akan panti asuhan Kasih Bapa. Kami bersyukur untuk banyak orang yang terus mendukung, yang terus mendoakan akan panti asuhan Kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan juga terus memberkati mereka. Kami rindu ya Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi GKI Kebayoran Baru ini boleh terus memuliakan akan nama Tuhan, dan anak-anak yang Tuhan percayakan kelak Tuhan pakai di dalam anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pos pelayanan di GKI Bengkulu. Doakan untuk hamba Tuhan di sana. Doakan untuk GI Henry dan GI Berta yang melayani di sana. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka di masa pandemi ini. Mari kita doakan untuk setiap jemaat supaya di masa-masa yang sulit seperti ini mereka terus bertumbuh dalam iman. Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan mereka. Kita doakan untuk penjangkauan yang dilakukan untuk orang-orang yang belum percaya di pos Bengkulu. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk pos Bengkulu. Kami doakan untuk hamba-Mu GI Henry dan GI Berta yang melayani di sana. Tuhan, Engkau berikan semangat, berikan kekuatan, berikan hikmat daripada Tuhan di dalam pelayanan di masa pandemi ini untuk menggembalakan jemaat-Mu, untuk memikirkan akan pelayanan penjangkauan. Tuhan, kami berdoa, berikan kuasa daripada Tuhan sendiri, curahkan berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka di masa-masa yang sulit hari ini. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita doakan untuk jemaat. Mungkin ada yang kita tahu sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit, atau mungkin sanak keluarga mereka yang sakit. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kita berdoa untuk seluruh jemaat. Mungkin ada yang kita tahu sedang dalam pergumulan tertentu, usaha pekerjaan. Mari kita doakan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, yang harus terbaring di rumah sakit atau di rumah, yang mungkin kesulitan untuk berobat ke rumah sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan dan kuatkan mereka. Pakai obat-obatan, penanganan yang diberikan,
istirahat mereka, makanan, minuman. Tuhan pakai semuanya itu untuk kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu jika mereka dalam pergumulan-pergumulan tertentu, pergumulan finansial kehidupan mereka, pergumulan relasi di dalam keluarga mereka, pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menguatkan iman kami untuk tetap berjalan maju, mengusahakan segala sesuatu yang terbaik, dan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan kuasa dan kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rebeka. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersimpu di kaki-Mu. Kami menaikkan pujian bagi Engkau dan kami menaikkan doa-doa kami. Dan pada saat ini, saat yang indah di mana kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyendengkan telinga kami dan hati kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dan kuasailah hati dan pikirannya, dan supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasalnya yang ke-15. 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di rumah sudah membuka Alkitab, silakan boleh menyimaknya dengan baik. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi, berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."
Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ayat yang ke-7, sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Saudara yang terkasih, biasanya suatu negara atau suatu daerah ketika menjelang pemilihan pemimpin negara atau presiden ataupun memilih kepala daerah, maka paslon presiden atau kepala daerah itu akan melakukan kampanye. Kampanye dilakukan di mana-mana. Bahkan ada paslon yang berani mengeluarkan uang yang banyak. Supaya apa? Supaya kampanyenya itu terlihat menarik dan sukses. Namun ada juga yang berani melakukan berbagai kecurangan untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari para paslon melakukan kampanye? Tidak lain yaitu untuk mengambil hati rakyat, menarik orang-orang untuk mendukung mereka. Nah, bahkan paslon presiden atau kepala daerah itu mereka adalah orang-orang yang sangat bersedia turun ke lapangan, menyampaikan program-program mereka kepada masyarakat, menyuruhkan visi misi kepada masyarakat, visi misi kerja mereka yang ketika mereka dipilih. Kemudian mereka juga berani bayar harga untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka bersedia turun ke pasar rakyat dan melakukan banyak hal. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Absalom. Namun sebelum kita membahas perikop ini lebih jauh Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu mengenal siapa Absalom. Saudara, Absalom adalah anak dari seorang raja yang sudah kita kenal, yaitu Raja Daud. Anak kandungnya Raja Daud ini Absalom. Dari Maakah, salah satu istrinya Raja Daud. Saudara, di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 di sana juga mencatat bahwa di seluruh Israel dikatakan tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Saudara, dengan kata lain, Absalom ini tampan, ya, dan mungkin berkarisma seperti ayahnya yaitu Raja Daud. Saudara, kita juga tahu bagaimana kisah Absalom ini begitu mengasihi adik perempuannya yang bernama Tamar. Dan atas perbuatan kekejian kakak tirinya yang bernama Amnon, Absalom dia menunggu selama 2 tahun setelah peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Amnon kepada Tamar, dan dengan diam-diam
Absalom ini membalaskan kekejian yang dilakukan Amnon kepada Tamar, yaitu dengan cara membunuh Amnon. Saudara, Amnon ini adalah sang anak laki-laki sulung Raja Daud, yakni orang yang akan menggantikan raja. Saudara terkasih, setelah Absalom membunuh Amnon dan membuat Raja Daud ayahnya marah dan berduka cita, maka Absalom dia kemudian melarikan diri ke Gesur dan tinggal di sana selama 3 tahun lamanya. Saudara, dan nampaknya memang Absalom itu punya agenda pribadinya yang penuh dengan ambisi. Misi yang penuh ambisi. Dan jelas sekali di pasal yang ke-14, saudara, kita bisa baca nanti, Absalom kemudian dia kembali ke negerinya. Setelah dia melarikan diri ke Gesur, 3 tahun kemudian dia kembali ke negerinya. Dan misinya kali ini adalah mengudeta tahta ayahnya, yaitu Raja Daud. Dan dia merencanakan untuk merampas tahta ayahnya. Bahkan Absalom, dia rela melakukan apa saja dengan semampunya untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus, Absalom memang tampan dan terkenal seperti ayahnya. Namun sayangnya, saudara, Absalom dia tidak memiliki hati seperti ayahnya yang tertuju kepada Allah. Misinya yang penuh ambisi telah membuat hatinya jauh dari Allah. Bapak Ibu, seperti orang-orang yang melakukan kampanye pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai strategi politik yang harus dilakukan, bukan? Rupanya zaman dulu kampanye juga sudah pernah dilakukan. Ada juga strategi politik yang direncanakan. Saudara, Absalom setelah dia kembali lagi ke negerinya, dia memainkan strategi politiknya. Baik zaman sekarang dan zaman dulu, tujuan dari strategi politik itu sama. Yaitu apa? Yaitu mengambil hati dan menarik hati orang-orang supaya dia didukung. Nah, saudara terkasih, hasrat dan ambisi Absalom untuk menjadi seorang raja membuat dia rela setiap pagi, dikatakan dalam Alkitab, setiap pagi berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang kota Yerusalem. Untuk apa? Buat apa? Saudara, ini strategi politiknya untuk mendengar keluhan rakyat. Dicatat di ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Hebat ya? Saudara, rakyat butuh pemimpin yang seperti ini, bukan? Dekat dengan rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, bahkan menyediakan diri untuk memeluk rakyatnya. Saudara, tentulah apa yang dilakukan oleh Absalom ini mengundang simpati rakyat kepada dirinya. Namun di balik itu, Bapak Ibu Saudara, Absalom dia mengkritik pemerintahan ayahnya. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. 2 Samuel 15 ayat yang ketiga mencatat demikian. Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Saudara, Absalom kemudian dia juga menjanjikan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan pemerintahan ayahnya Raja Daud. Ayat yang keempat dikatakan begini, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, misinya Absalom yang penuh dengan ambisi ini telah memanipulasi banyak orang, sehingga pada akhirnya orang-orang mengalihkan kesetiaan yang pada mulanya kepada Raja Daud,
akhirnya mengalihkan kesetiaan mereka kepada Absalom. Sehingga apa? Sehingga dengan cara memanipulasi orang lain dengan semua penampilannya yang baik, kepeduliannya yang seakan-akan sangat nyata soal keadilan, bahkan pelukan-pelukan yang bersahabat telah berhasil mengambil hati rakyat dan menyempurnakan ambisinya untuk menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Saudara, misinya Absalom penuh dengan ambisi yang tidak baik, bahkan negatif. Dan tentunya itu dapat merusak orang lain dan pada akhirnya juga akan merusak dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang harus mempunyai misi dalam hidupnya. Bahkan misi yang penuh ambisi. Karena adanya ambisi, saudara, ambisi itu sebenarnya bisa mendorong kita untuk memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, menjadi sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu. Namun pertanyaannya adalah, saudara, ambisi apa yang kita punya dalam hidup dan hati kita sebagai orang percaya? Apakah ambisi kita adalah ambisi yang memperkenankan hati Allah? Apakah ambisi kita adalah ambisi yang Allah mau? Apakah ambisi kita semakin mendekatkan kita dengan Allah, atau ambisi kita adalah ambisi yang membuat kita semakin jauh dari Allah? Bahkan rela untuk mencapai ambisi itu kita meninggalkan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang punya misi, namun misi yang disertai dengan ambisi yang salah? Atau kita punya misi yang penuh ambisi yang pada akhirnya membuat mata rohani kita menjadi buta? Saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu minta supaya Tuhan Allah lah yang memimpin setiap langkah dan keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Bisa saja itu langkah dan keputusan yang kecil. Apalagi kalau langkah dan keputusan yang besar. Sejauh mana kita melibatkan Allah di dalamnya? Ataukah kita lebih memilih mendengarkan nasihat-nasihat yang salah dari orang-orang yang tidak tepat? Saudara terkasih, tindakan Absalom, yaitu untuk mengudeta ayahnya, Raja Daud, dari tahtanya, tentu itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa suatu hal atau suatu tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pasti akan gagal. Dan benar, saudara, misi Absalom yang hendak mengudeta ayahnya tidak pernah berhasil dan gagal. Bahkan Absalom di dalam ambisinya yang salah, dia terus-menerus berbuat dosa dan dosa-dosanya semakin membuat dia jauh dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah hari ini kita seperti Absalom? Punya misi yang penuh ambisi. Namun ambisi yang kita miliki adalah ambisi yang bukan sesuai dengan kehendak Allah. Apakah misi yang penuh ambisi itu sudah membawa kita ke jalur cepat menuju kehancuran diri? Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus meletakkan ambisi kita pada tujuan yang tepat. Yaitu apa? Yaitu untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, yang kita kejar dalam hidup kita adalah menggenapi tujuan Allah atau misinya Allah, dan bukan lagi mengejar keinginan diri sendiri.
Saudara yang terkasih, biarlah hidup kita boleh memperkenankan hati Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami untuk boleh meletakkan semua tujuan hidup kami, ambisi kami hanya di dalam Engkau dan hanya untuk kemuliaan Engkau. Tolong kami untuk tidak lagi mencari apa yang menjadi kepentingan diri kami sendiri, namun mengutamakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.